Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang santi santi om nam budaya salam kebajikan rahayu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya tentang komunikasi massa yang sudah pernah saya sampaikan di sesi pertemuan online sebelumnya ya. Saya ulangi lagi bahwa komunikasi massa merupakan salah satu dari 6 level dalam komunikasi. Jadi komunikasi massa itu adalah salah satu dari 6 level komunikasi. Sebagaimana kita ketahui secara teoritis, level-level komunikasi itu yang pertama dimulai dari komunikasi intrapribadi, kemudian komunikasi antar pribadi, kemudian komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, dan kemudian komunikasi massa ya. Komunikasi massa. Jadi komunikasi massa itu terkerat dengan yang namanya media massa. Tidak asing di telinga kita istilah media massa. Baik, komunikasi massa menurut menurut salah satu ahli dalam komunikasi bernama Janowitz. Komunikasi massa menurut Janowitz itu adalah lembaga dengan teknik ya yang secara terlatih baik itu individu maupun kelompok yang menggunakan teknologi untuk menyebarluaskan simbol-simbol atau pesan kepada khalayak atau audiens yang luas dan heterogen serta anonim. Nah, pengertian heterogen itu artinya khalayaknya itu latar belakangnya berbeda-beda. Dari strata sosial paling kecil sampai dengan strata sosial yang paling tinggi. Dari kelas-kelas sosial yang paling rendah sampai dengan kelas-kelas sosial yang paling teras atau tinggi. Jadi itu, halayaknya selain heterogen, itu biar halayaknya bersifat anonim. Artinya anonim itu identitasnya tidak diketahui secara pasti. Jadi siapa yang menonton eh, tayangan sebuah berita atau mendengarkan radio itu tidak satupun yang mengetahui nama pastinya, kemudian orangnya tinggal di mana itu tidak ada yang tahu. Ya, itu yang disebut sebagai anonim. Bahkan di beberapa literatur, halayaknya tidak hanya anonim, tapi pseudonym. Pseudonym. Halayak yang pseudonym ini biasanya halayak yang ada di dunia internet. Maka ada istilah buzzer atau akun robot. Nah, itu salah satu apa namanya bentuk contoh daripada eh, ini. Dan kemudian ada juga namanya media massa. Nah, kalau komunikasi massa adalah lembaga atau kelompok-kelompok yang secara teknis itu terlatih ya atau profesional dalam menggunakan teknologi untuk menyebarluaskan pesan-pesan komunikasi, simbol-simbol komunikasi kepada khalayak luas, maka eh, pesan-pesan komunikasi tadi perlu ada medianya, maka dikenal dengan istilah media massa. Nah, media massa itu adalah organisasinya, organisasi ya yang telah dilengkapi dengan teknologi. Dengan teknologi itulah memungkinkan terjadi komunikasi massa. Jadi media massa bisa juga dipahami sebagai saluran yang digunakan dalam proses komunikasi massa. Karena diambil dari kata medianya. Kita garis bawahi bahwa media atau medium merupakan saluran dan bagian daripada unsur komunikasi.
Nah, kita sudah belajar tentang ilmu komunikasi, ada unsur-unsur komunikasi, ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan, kemudian ada pesan itu sendiri atau message, kemudian ada media atau channel, ya, kemudian ada komunikan atau orang yang menerima pesan, dan kemudian yang terakhir adalah eh, apa namanya efek, ya, seperti itu. Jadi media massa ini adalah lembaganya, eh, organisasinya, wadahnya yang menyalurkan pesan-pesan komunikasi kepada khalayak yang luas, heterogen, anonim, bahkan pseudonim. Nah, kemudian apa kemudian fungsi daripada media massa dalam masyarakat kita? Berbagai macam literatur komunikasi massa itu sepakat bahwa setidaknya ada 4 fungsi yang penting bagi masyarakat terkait hadirnya media massa itu. Yang pertama adalah to inform atau informasi. Jadi fungsi daripada media massa adalah memberikan informasi, memberikan kabar, memberikan berita. Ya. Yang kedua adalah fungsinya pendidikan, to educate. Ya, jadi tidak hanya memberikan informasi yang sifatnya itu adalah straight news, ya, yang sifatnya itu adalah hard news, ya, berita langsung, tetapi juga to educate, pendidikan. Makanya dalam segmen-segmen di layar kaca, televisi, ya, atau radio, atau juga media cetak itu harus ada unsur pendidikan, unsur pendidikan, ya. Nah, karena menyebarkan pengetahuan, ya, meningkatkan literasi dan menanamkan nilai-nilai yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia. Nah, yang ketiga ini adalah fungsi pengawasan. Jadi media massa itu mempunyai fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan di sini berperan sebagai kontrol sosial, memantau kinerja pemerintah dan institusi lainnya, serta menjaga akuntabilitas publik, keterbukaan, pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat secara luas. Ya, jadi kemudian ada timbal baliknya bagaimana masyarakat kemudian merespons terhadap kebijakan aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, yang selanjutnya adalah fungsinya hiburan. Makanya ada beberapa layar televisi masih ada segmentasi hiburannya, meskipun dia menyatakan sebagai media berita, contohnya seperti Metro TV atau TV One atau Kompas. Dalam beberapa segmentasinya itu menyisipkan hiburan. Jadi hiburan itu salah satu apa namanya fungsi daripada media massa. Tambahannya ada lagi yaitu fungsi pewaris kebudayaan dan kearifan lokal. Nah, beberapa televisi misalkan seperti Trans, ya, itu dengan program siarannya liputan feature berita kisahnya seperti jejak jejak si gundul dan lain sebagainya itu sebetulnya fungsi tambahan, yaitu fungsi mewariskan budaya dan kearifan lokal. Nah, apalagi kita di Indonesia itu heterogen sekali. Suku bangsa di Indonesia itu realitasnya sampai di angka lebih dari 600-an jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sejuta kekayaan budayanya, dari mulai kekhasan bahasanya, rumah adat istiadatnya, rumah adatnya, ya, kemudian makanannya itu beraneka ragam. Maka ini menjadi menarik. Nah, bagaimana kemudian media massa Indonesia apakah sudah memberikan peran dan fungsinya? Ya, jelas. Seluruh media massa di Indonesia sudah menjalankan peran dan fungsinya. Tapi lagi-lagi ada teori-teori komunikasi massa lainnya yang apa namanya mengkritisi beberapa keberadaan media massa. Nah, harus ada tambahan lagi nih di luar daripada 4 atau 5 fungsi media massa itu adalah fungsi politis. Jadi media massa itu eh,
mempunyai fungsi politis, fungsi kekuasaan. Eh, dengan media massa, dunia politik atau perpolitikan itu bisa dimenangkan atau bisa kalah dan hancur lebur. Nah, itu ditentukan oleh media massa. Contohnya sudah banyak sekali di Indonesia. Dan TV-TV yang besar-besar atau koran-koran yang besar-besar itu mayoritas terafiliasi dengan partai politik di Indonesia. Tapi ada juga yang independen seperti Tempo. Tempo itu independen atau Kompas itu juga independen. Nah, demikian ya. Mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau menghubungi saya via Jabri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.